Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan, segala anugerah yang boleh kami nikmati, yang kami terima dalam hidup kami sampai pada detik ini ya Tuhan. Kami boleh ada semua oleh karena Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kami menghadapi berbagai situasi yang tidak enak di bangsa kami, situasi yang tidak menyenangkan di dalam bangsa ini ya Tuhan. Namun Tuhan boleh memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kami, di mana saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengadakan satu ibadah untuk memperingati akan kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memberkati di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mendasarkan ibadah kami dengan satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita merindukan kasih Tuhan. Kita datang di hadirat-Nya, walaupun di tempat berbeda, tetapi satu hasrat yang sama, yaitu rindu akan kasih Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai
Engkau bangkit, Engkau juga naik ke surga, Engkau menyediakan tempat buat kami ya Bapa. Saat ini kami bersyukur, Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami dalam berkehidupan di dunia ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam ibadah ini, memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Sehingga hati kami Tuhan penuh dengan api yang menyala-nyala, penuh dengan hati yang berkobar untuk memuji-memuji-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Allah kita sungguh luar biasa. Dia telah mengorbankan dirinya, telah bangkit dan bahkan naik ke surga, menyediakan jalan untuk kita. Dia juga telah menyediakan Roh Kudus, anggur baru tercurah. Oh,
mengucap syukur ya Bapak, kami mengucap syukur ya Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan kepada Engkau semoga dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Berkati untuk setiap para pengelola yang mengelola persembahan kami Bapak, kiranya dapat berguna bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Ku menang, ku menang. Saat ini kami rindu ya Bapa, hembusan dari Roh-Mu ya Bapa. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, memenuhi kami, mengurapi kami. Kami undang Engkau Tuhan. Berhembuslah
menerangi mata rohani kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran yang sebentar akan kami baca. Biar setiap firman kebenaran yang kami baca, yang kami dengar, yang hamba sampaikan ini akan senantiasa menjadi satu kekuatan yang boleh senantiasa meneguhkan iman kami, yang terus senantiasa membaharui iman kami, yang terus senantiasa mendewasakan akan iman kami. Kami sekali lagi berdoa memohon pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus untuk Tuhan menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing, ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sekali lagi kami memohon pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca, ayat yang kita baca dari ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53, kita perhatikan di situ ada frase yang diulang 2 kali. Kalau Anda perhatikan di situ ada frase Tuhan memberkati. Itu diulang 2 kali. Ayat yang ke-50
50 di bagian B dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian ayat yang ke-51 di bagian A dikatakan dan ketika ia sedang memberkati mereka. Tentu ini menjadi satu frase yang boleh memberkati kehidupan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke surga? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia hendak meninggalkan para muridnya? Dan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yesus memberkati mereka. Alkitab tertulis dengan jelas bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberkati para muridnya. Saya percaya bahwa kehidupan kita tentu ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan berkat Tuhan. Setiap orang rindu semuanya diberkati dalam hidupnya. Keluarganya diberkati, usahanya diberkati, sekolahnya diberkati, dan apapun dalam aspek hidupnya ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi dari nats yang kita baca mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya berani berkata bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Ketika Yesus terangkat ke surga, dia meninggalkan berkat buat para murid. Ketika dia meninggalkan para murid, sesuatu yang dia berikan adalah dia berkati mereka. Sehingga ketika Yesus sudah di surga, para murid ada di dalam dunia, para murid sedang berada dalam berkat Tuhan. Nah, termasuk kita, ketika kita ada dalam dunia ini dan Yesus itu sudah di surga, saya percaya bahwa berkat itu pun juga sebenarnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa kita juga adalah orang-orang yang terima berkat dari Tuhan. Bukan hanya buat para murid pada waktu itu, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan, kita terima anugerah Tuhan. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Kita mengubah cara pandang kita. Kita mengubah mindset kita. Yang perlu kita ubah adalah bahwa kita orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kita harus meyakini saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita harus berani berkata bahwa saat ini pun saya orang yang diberkati oleh Tuhan, karena saya sudah terima berkat Tuhan. Meskipun mungkin kita belum mendapatkan, belum menerima sesuatu yang mungkin saja menjadi satu pergumulan kita, kita harus yakini bahwa kita orang yang sudah terima berkat karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Para murid pada waktu itu belum menerima apa-apa. Para murid waktu itu ketika naik ke surga, Roh Kudus juga belum dicurahkan kepada mereka. Karena Roh Kudus tercurah ketika Pentakosta nanti. Tetapi kita mau perhatikan, kita mau melihat, kita mau belajar meneladani dari apa yang dialami oleh para murid. Ketika Yesus memberkati mereka, ada sebuah ada sebuah dampak yang sangat luar biasa. Ada satu keyakinan bahwa mereka orang yang sudah terima berkat. Dan yang ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini adalah ketika orang menerima berkat, atau ketika orang yang hidupnya yakin diberkati oleh Tuhan, itu seperti apa?
Sekali lagi saya akan awali bahwa kita harus mengubah mindset kita, pola pikir kita. Kita harus berani meyakini dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu harus kita tanamkan. Saya bukan orang yang terkutuk, tetapi saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita meyakini kita sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan di situ. Kita belajar dari para murid ketika mereka menerima, ketika mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Perhatikan di ayat yang ke 52. Saya akan mulai baca aja 51 supaya lebih jelas. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Yang pertama, orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, orang yang hidupnya yakin ada berkat, maka yang pertama yang dilakukan adalah dia akan selalu menyembah kepada Tuhan. Kalau hidup kita ini, kita yakini, kita imani, kita orang yang diberkati oleh Tuhan, maka yang pertama kita akan menjadi orang yang menyembah Tuhan. Kita akan menjadi orang yang memprioritaskan Tuhan itu di atas segalanya dalam hidup kita. Yang dilakukan adalah kita akan menyembah Tuhan. Para murid pada waktu itu ketika mendapatkan berkat itu, yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menyembah kepadanya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid? Apa yang terjadi atas para murid ketika mereka itu terima berkat Tuhan? Ketika mereka menerima berkat daripada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Yang pertama tadi bahwa mereka ini menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, kita perhatikan di situ dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Atau di situ lebih jelas lagi adalah dengan sangat bersukacita. Kalau yang pertama, orang yang diberkati Tuhan, dia akan menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan, dia akan hidupnya mengalami sukacita yang meluap. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Orang yang diberkati oleh Tuhan, dia pasti akan bersukacita. Para murid ini ketika dia sudah terima berkat, dia pulang, dia sangat bersukacita. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan, mereka berpisah dari Tuhan, tetapi dampak dari berkat yang mereka terima, yang diberikan Tuhan kepada mereka, ternyata itu membuat hati mereka itu bersukacita. Mereka pulang bersukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan pasti akan menampilkan atau pasti akan mengalami yang namanya sukacita. Kita percaya bahwa kita sekali lagi harus meyakini kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita tidak bisa untuk bersukacita itu kita buat sendiri-sendiri atau kita buat sendiri, itu tidak bisa. Tetapi ketika berkat itu betul-betul kita terima, itu secara otomatis kita itu mengalami sebuah sukacita. Kita mengalami satu damai sejahtera yang luar biasa. Di kitab yang lain, di ayat yang lain, bagaimana Tuhan itu berkata ketika mereka mau berpisah atau ketika mau berpisah, ada satu perkataan yang luar biasa yang Tuhan katakan kepada para murid. Dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan hanya sekedar kutinggalkan, tetapi kuberikan. Dan yang diberikan apa? Damainya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, itu diberikan. Sehingga ketika kita orang yang diberkati Tuhan,
Saya percaya bahwa kita hidupnya akan bersukacita. Kalau hari ini kok saya tidak bersukacita ya? Kita perlu bertanya dalam diri kita, Tuhan, kenapa kok saya tidak bersukacita? Mungkin jawabannya adalah karena kita mungkin belum meyakini bahwa kita orang yang diberkati itu. Ubah cara pandang kita, ubah pola berpikir kita. Kita harus yakini, tanamkan dalam diri kita, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus sudah mati buat kita. Yang kedua tadi, orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tadi, ada sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Yang pertama tadi menyembah Tuhan. Yang kedua ada sukacita yang luar biasa. Yang ketiga ketika mereka diberkati oleh Tuhan, ketika mereka menerima blessing-nya dari Tuhan, maka itu akan membuat orang itu rajin beribadah kepada Tuhan. Akan membuat orang itu ada kerinduan datang kepada Tuhan, ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Para murid pada waktu itu dia punya kerinduan sehingga dia senantiasa berada di dalam bait Allah. Ketika mereka terima berkat dari Tuhan, membuat mereka ada sebuah kerinduan untuk terus bersekutu, untuk terus bertemu dengan Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara, hidup saudara dan saya meyakini kita orang yang diberkati Tuhan, maka saya percaya kita akan senantiasa punya kerinduan untuk datang ke bait Allah, punya kerinduan untuk datang ke gereja, punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita merasa orang yang diberkati oleh Tuhan tetapi kita tidak pernah ada kerinduan, maka kita perlu mempertanyakan dalam diri kita. Tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan, para murid mengalami bahwa mereka senantiasa berada di bait Allah. Lalu yang terakhir, apa yang dialami oleh para murid ketika mereka sudah terima berkat daripada Tuhan itu? Di ayat yang ke-53 di bagian yang ke-B dikatakan, dan memuliakan Allah. Mereka bukan hanya sekedar menyembah Tuhan, mereka bukan hanya sekedar bersukacita, mereka bukan hanya sekedar rajin beribadah, tetapi bagaimana mereka memuliakan Tuhan. Ketika Roh Kudus diberikan, ketika Roh Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita, kita juga harus membawa hati kita akan dibawa Tuhan untuk kita akan memuliakan Tuhan. Hidup kita ingin supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Dan ketika kita orang yang terima berkat, saya percaya itu akan membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Di bagian yang terakhir, memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu, bagaimana tujuan kehidupan kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ada banyak hal yang boleh kita lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Nah, kita mencatat bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Alkitab juga mengajarkan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ada tujuan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bahkan dengan konteks yang lain, bagaimana dia berkata, bagaimana firman berkata bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semata-mata untuk Tuhan. Itu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dan orang yang diberkati oleh Tuhan, dia akan senantiasa memuliakan Tuhan. Sehingga pagi hari ini melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari
peristiwa ini kita diingatkan kembali dengan kita belajar dari apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Yesus naik ke surga dan Yesus memberkati para murid. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yesus ada di surga, demikian kita adalah orang-orang yang juga orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus katakan kembali lagi dalam hidup kita, saya orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita orang yang diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ketika kita diberkati Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Yang kedua, ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita akan memiliki satu sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan rajin bersekutu, rajin ibadah kepada Tuhan, rajin dalam pertemuan-pertemuan ibadah di dalam Tuhan. Yang terakhir, bagaimana ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Dalam seluruh hidup kita akan memuliakan Tuhan. Dan kiranya ini akan senantiasa mengingatkan kita kembali, meneguhkan kita kembali. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang saat ini kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita lihat di bangsa kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tetap menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Sehingga yuk kita yakini hidup kita adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Kiranya yang akan menjadi kekuatan peneguhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami terima. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima. Tuhan mengingatkan kepada kami satu peristiwa ketika Tuhan naik ke surga. Ada hal yang kau lakukan ketika engkau naik ke surga. Engkau memberkati para murid, sehingga para murid ketika ada dalam dunia, mereka adalah orang-orang yang menerima berkat. Tuhan, kami percaya bahwa berkat itu bukan hanya diterima oleh para murid pada waktu itu, tetapi berkat itu juga kami terima sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini Tuhan. Bahkan secara khusus ketika kami ada di tengah-tengah kesulitan bangsa kami, di tengah situasi yang sedang terjadi di bangsa kami tetap meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, dengan berkat yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, dengan cara pandang yang benar tentang kehidupan kami, maka disitulah kami akan terus senantiasa menyembah Tuhan. Maka kami akan terus senantiasa ada sukacita dalam hati kami, dalam diri kami, dan di situ kami akan terus senantiasa akan ada kerinduan keibadah, dan akhirnya kami mau senantiasa hidup kami memuliakan Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Sehingga tidak ada satu alasan untuk kami berduka, sehingga tidak ada satu alasan untuk kami meninggalkan Tuhan, sehingga tidak ada satu alasan untuk kami tidak memuliakan Tuhan. Karena yang terbaik itulah yang senantiasa Tuhan siapkan buat kami. Ajarkan kami untuk memahami pemahaman ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi, dan Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan ataupun setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dengan kebenaran-kebenaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mengingatkan kembali bahwa hari Minggu kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Masih tetap kita akan ikuti ibadah secara streaming. Kita terus berdoa supaya Tuhan akan terus bekerja, dan kita rindu supaya bangsa kita akan dipulihkan, sehingga kita nanti akan
kembali bersama-sama di tempat ini, beribadah di tempat ini. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Oleh sebabnya mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mendoakan bangsa kita supaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Kita akan berdoa dan juga nanti kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kesempatan pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Secara khusus kami pada pagi hari ini membawa bangsa kami melalui doa kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh kembali beribadah di gereja ini Tuhan. Untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mau mendoakan bangsa ini. Kami memohonkan berkat-Mu buat bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami doakan untuk pemimpin kami doakan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, sebagai pemimpin tertinggi kami Tuhan.